Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita kelaskan pimpin doa. Baik Bu, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tes diskusi. Pasti teman-teman mengetahui apa itu tes diskusi. Karena tes diskusi ini mungkin tidak asing lagi dengar pada telinga kalian. Tapi saya akan memperdalam materi tentang tes diskusi. Tes diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai satu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang meluas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta di akhir dengan simpulan dan rekomendasi penulis. Mengidentifikasi dan menelaah teks diskusi merupakan bagian pelajaran bahwa bahasa Indonesia. Mengidentifikasi berasal dari kata identifikasi yang berarti tanda kenal diri, sehingga mengidentifikasi teks memiliki arti upaya menemukan atau menentukan identitas suatu teks. Kemampuan mengidentifikasi teks. Kemampuan mengidentifikasi teks adalah keterampilan menentukan suatu teks ke dalam suatu kelompok dengan ciri atau tanda tertentu. Struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi ini mempunyai 4 struktur, diantaranya yaitu isu, argumen mendukung, argumen menolak, dan terakhir yaitu kesimpulan. Isu berarti masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. 2. Argumen. Argumen mendukung. Argumen mendukung berisi argumen yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung disertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Ketiga, argumen menentang. Argumen menentang berisi argumen yang menentang argumen yang mendukung. Pada tahap ini, penulis merupakan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Keempat, kesimpulan. Kesimpulan hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas berisi
jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Berarti struktur teks terbagi menjadi 4. Tujuan teks diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kepahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok, dan diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan mengenai anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Jenis-jenis teks diskusi. Teks diskusi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain seminar. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang bertujuan untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan, yang memperlakukan instruksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan. Kedua, sarasehan. Pengertian sarasehan adalah suatu pertemuan yang dilakukan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di bidang tertentu, di mana bagian ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadiri sekelompok undangan tertentu. Tujuan teks diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kepahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok, dan diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan mengenai anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Saat tes diskusi. Ada beberapa ciri kebahasaan dalam teks diskusi, yaitu menggunakan tanda hubung, perlawanan seperti, tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan, menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kita melanjutkan fungsi teks diskusi. Fungsi teks diskusi adalah teks yang digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Baiklah, itu tadi penjelasannya. Ada yang sudah mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Saya ada yang bertanya. Oh, silakan. Bagaimana cara melakukan diskusi agar berjalan dengan lancar? Oh iya, saya akan menjelaskan jawaban dari kalian. Sebelumnya saya akan bertanya pada teman-temannya, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskannya. Agar diskusi berjalan lancar, kita akan memenuhi, yaitu mengerti aturan diskusi, sabar, rendah hati, dan menguasai pendapat setiap pembaca, jujur, ramah, dan tidak berat sebelah, dapat menghidupkan suasana diskusi. 5. Dalam memberikan tanggapan selalu bersifat objektif. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu menguasai materi tentang teks diskusi.
Minggu depan, Ibu akan bertanya pada kalian semua. Kalau tidak ada yang menjawab, saya hukum. Dan Ibu akan melakukan diskusi minggu depan. Materi hari ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.